Makin panas, tak hanya sindiran Najwa Shihab jadi sorotan. Keras, ini peringatan Yusuf Kalla dan Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti, usul Kemendak dan Kemenperin dibubarkan saja. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengusulkan agar pemerintah menghapus dua kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan atau yang kita kenal dengan Kemendak dan Kementerian Perindustrian, Kemenperin. Menurut dia, ini merupakan salah satu solusi untuk memberantas mafia impor alat kesehatan atau Alkes. Menurut Susi, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir akan bekerja lebih mudah memberantas mafia jika dua kementerian itu menjadi Direktorat Jenderal di Kementerian Luar Negeri. Pemerintah bisa lebih mudah memberantas mafia impor kalau Departemen Perdagangan ditiadakan saja. Juga perindustrian, jadikan kedirektoratan di Deplu. Semua akan lebih mudah dan murah, kata Susi dalam cuitannya. Mafia itu, kata Susi, ada karena impor alat kesehatan ke Indonesia masih sangat besar, mencapai 90%. Jangan, semua ujung-ujungnya duit terus, dagang terus. Akhirnya kita terjebak short term policy atau impor alat kesehatan didominasi mafia. Trader-trader itu kita harus lawan, dan ini Pak Jokowi punya keberpihakan itu. Gawat, Yusuf Kalla pun ingatkan potensi penjarahan seperti tahun 1998 akibat krisis pada puncak COVID-19. Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI Yusuf Kalla mengingatkan potensi penjarahan seperti tahun 98 akibat krisis pada puncak penyebaran COVID-19. Potensi itu rawan terjadi akibat kelaparan, kemiskinan, dan krisis sebagai dampak COVID-19. Bisa saja akan timbul masalah keamanan. Kalau tidak makan, ya bisa terjadi berbagai macam-macam seperti tahun 98. Ketika masyarakat tidak bisa makan, maka terjadi penjarahan atau apapun di banyak tempat, kata Yusuf Kalla dalam rapat virtual bersama pengurus Majelis Ulama Indonesia Rabu 22 April. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ini mendorong peran lembaga agama agar potensi dan kerawanan tersebut tidak terjadi kenyataan. Salah satu caranya, lembaga-lembaga amil zakat, infak, maupun sedekah harus bahu-membahu membantu sesama muslim. Jika tidak, lanjut Yusuf Kalla, bisa saja timbul masalah keamanan seperti penjarahan di banyak tempat. Menurut dia, pada puncak COVID-19, akibat yang ditimbulkan juga akan mencapai puncak. Bukan hanya dari sisi kesehatan dengan berjatuhannya korban, namun juga dari sisi ekonomi akan sangat terasa. Ini bulan Mei, banyak yang memperkirakan puncaknya. Berarti puncaknya PHK, kemiskinan, dan kekurangan makanan. Maka bagaimana kita bersama-sama mengaktifkan Ziswaf bersama-sama kepada yang tidak mampu, minimal melalui masjid, kata dia. Mengenai masyarakat yang ingin mudik, Yusuf Kalla menyampaikan bahwa mudik bukan hal penting sekarang ini. Menurut dia, mudik akan sia-sia belaka karena setiap daerah sudah serentak menerapkan PSBB atau minimal mengkarantina warga yang berasal dari kota-kota besar. Tidak ada gunanya mudik sekarang, mau dilarang atau tidak, karena semua daerah sudah memberikan aturan kalau datang dari kota besar. Jadi buat apa mudik? Keluar dari situ, tempat karantina, balik lagi ke kota, katanya. Langkah tidak mudik itu, menurut Yusuf Kalla, adalah cara mengurangi sebab-sebab penyebaran COVID-19. Menurut dia, kasus COVID-19 ini lebih parah dibandingkan dengan kejadian bencana alam sekelas tsunami sekalipun. Bencana alam, separah apapun, tutur Yusuf Kalla,
biasanya akan ditangani pada bagian akibatnya, pada para korban yang berjatuhan. Namun, COVID-19 ini bukan hanya akibat yang harus ditangani, namun juga sebab-sebab yang terus muncul. Sekarang ini, sebab dan akibatnya harus diselesaikan bersama. Harus ada prioritas bersama-sama kita selesaikan, ujar Yusuf Kala. JK menerangkan, COVID-19 ini bukan lagi sekedar wabah, namun sudah menjadi teror dunia. Menurut dia, tidak ada satupun negara di dunia ini yang 100% bisa mengatasi ini. Bahkan sekelas Cina yang semula dikira berhasil pun, ternyata kini khawatir dengan yang mereka sebut sebagai kasus impor COVID-19. Bagi JK, musibah ini sangat besar karena menyangkut segala aspek kehidupan. Apapun yang kita kerjakan, entah itu ekonomi, ibadah, tidak akan bisa selesai tanpa kita menyelesaikan sebab. Apapun yang diberikan kepada masyarakat hanya mengisi supaya masyarakat tetap semangat. Apapun yang kita lakukan tidak bisa tanpa mengurangi sebab, kata dia. Dan yang menjadi sorotan adalah wawancara Najwa Shihab kepada Jokowi. Jokowi ditanya soal mudik saat corona, itu pulang kampung. CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo mengatakan arus masyarakat yang menuju keluar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi sebelum ada pelarangan mudik adalah kegiatan pulang kampung. Hal itu dikatakannya saat ditanya jurnalis Najwa Shihab soal jutaan masyarakat yang berbondong-bondong mudik sebelum keluar pelarangannya di acara Mata Najwa di Trans 7 dalam acara wawancara eksklusif di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 21 April. Kalau itu bukan mudik, itu pulang kampung. Yang bekerja di Jabodetabek di sini tidak ada pekerjaan, mereka pulang, kata Jokowi. Apa bedanya? Tanya Najwa. Kalau mudik itu di hari lebarannya, kalau pulang kampung itu bekerja di Jakarta pulang ke kampung, jelas Jokowi. Itu timingnya saja kan? Faktanya orang sudah mudik dan bisa menyebarkan corona, timpal Najwa. Coba lihat di lapangan. Di Jakarta, mereka sewa ruangan isi 8 orang. Di sini tidak bekerja. Lebih bahaya mana? Di dalam ruangan dihuni 9 orang, tapi pulang kampung, tapi sudah disiapkan isolasi oleh desa, tutur Presiden. Najwa Shihab pun mempertanyakan kinerja Terawan. Presiden Joko Widodo menilai Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto selama ini sudah bekerja sangat keras, terutama dalam penanganan virus corona yang mewabah di Indonesia. Jokowi mengatakan, itu menjawab pertanyaan Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa. Saya melihat Dokter Terawan bekerja sangat keras, kata Jokowi. Mantan wali kota Solo itu menyebut Terawan sebagai Menkes tak hanya menangani masalah wabah COVID-19, tetapi juga penyakit-penyakit berbahaya lain seperti demam berdarah denggi dan lain-lain. Yang ditangani oleh Menkes bukan hanya urusan COVID, ada yang lain, misalnya DBD, yang baru ramai di sejumlah provinsi, kata Jokowi. Jokowi menambahkan, pekerjaan yang dilakoni Terawan selaku Menkes memiliki resiko, termasuk dalam pengambilan keputusan dalam penanganan penyebaran virus corona. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau ada masyarakat yang kecewa, saya kira itu wajar. Setiap pekerjaan ada nilai, setiap keputusan ada resiko, ujarnya. Jokowi pun sindir kepala daerah, jangan cuma bisa minta stop KRL. Presiden Joko Widodo menyatakan bersedia menghentikan operasional moda transportasi kereta rel listrik atau KRL di Jabodetabek, asal pemerintah daerah mau menyiapkan dan menanggung resiko dari kebijakan tersebut. Dia mengatakan banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas KRL, seperti pekerja harian, buruh, hingga pedagang asongan yang mencari nafkah dari moda transportasi tersebut. Kalau daerah mau mempersiapkan dan menanggung dari keputusan yang diminta itu, akan kita berikan, kata Jokowi dalam wawancaranya bersama Najwa.
Menurutnya pemerintah daerah seharusnya menyiapkan jaring pengaman sosial, bukan hanya meminta pemerintah pusat menghentikan operasional KRL. Jokowi berkata, pemerintah daerah tidak boleh hanya meminta pemerintah pusat menghentikan operasi KRL, kemudian membiarkan mencari solusi sendiri. Jangan hanya meminta dihentikan, dan ya sudah masyarakat dibiarkan cari sendiri-sendiri. Nggak bisa seperti itu. Itu yang saya nggak bisa, bukan masalah kebijakannya, bukan begitu, kata Presiden. Nggak apa-apa dihentikan, nggak apa-apa, tapi mereka disiapkan dulu. Kalau tidak, kalau ada bus, disiapkan bus, agar tidak berdesakan di KRL. Busnya diisi separuh saja, agar ada physical distancing di situ, sehingga memberikan solusi, tambah Jokowi. Bagaimana menurut pendapat Anda?